Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Perkenalkan, nama saya Widyadini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal. Saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik utas yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Berita update kali ini ya jahat banget sih, ini benar-benar nggak ada empati. Padahal mereka profesinya tuh terhormat, seorang nakes dokter yang harus menyelamatkan banyak nyawa manusia. Kenapa jadinya menyakiti hati manusia lainnya dengan kata-kata yang tidak pantas ya? Sampai ada yang bilang gini ya, itu benar-benar ya, semoga ada pembalasannya buat mereka yang sudah hate comment ke almarhum Yurizal. Siapa Yurizal? Kita bahas di channel Suara Hati Sang Istri sampai tuntas. Yurizal itu seorang pasien BPJS yang bernama Yurizal Tri Herawan meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2026 setelah kondisi diduga terlambat ditangani oleh pihak rumah sakit. Ya. Kabar duka ini disampaikan sepupunya Hilda Aprianti memicu perhatian publik karena beberapa hari sebelum, tepatnya pada tanggal 22 Juli, Yurizal sempat mengeluhkan harus menunggu hingga 8 jam tanpa kepastian mendapatkan ruang perawatan. Curhatan di Threads justru menjadi sasaran komentar sinis media sosial. Nah, menurut temuan warganet, sejumlah komentar tersebut diduga berasal dari oknum tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat. Mereka disebut melontarkan hinaan, merendahkan almarhum, sehingga menuliskan komentar yang dinilai tidak berempati, seperti menyuruhnya pergi ke ruang jenazah atau mendoakan agar terkena serangan jantung. Ya ampun. Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan desakan agar dugaan pelanggaran etika oleh para oknum tersebut ditindaklanjuti. Makanya kan sekarang si para dokter dan nakes itu berbondong-bondong beramai-ramai mengklarifikasi karena terlanjur viral, rame ya, dan mereka satu persatu meminta maaf. Tapi kayak percuma deh, orangnya juga udah meninggal, minta maaf sama siapa? Sama jenazah yang tadi disuruh meninggal. Seperti apa sih klarifikasi para dokter dan nakes ini? Dia berbondong-bondong minta maaf sama almarhum, nggak akan didengar ya, udah nggak ada. Nih kita lihat bareng-bareng. Ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik utas yaitu almarhum Yurizal. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Saya menyadari bahwa apa yang saya tulis sama sekali tidak berpikiran panjang, tidak memiliki empati, dan merugikan pihak-pihak terkait. Saya sadar tindakan saya tersebut sepenuhnya salah dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu. Kalau nggak viral kayaknya nggak mungkin deh minta maaf sebegitu. Kata-katanya rapih tersusunnya ya. Ya pinter gitu kan. Mereka kan pinter sebenarnya. Tapi kenapa tulisannya nggak pinter? Kenapa ya orang-orang nakes itu kok tega padahal dia dapat nafkah dari orang yang sakit, tapi dengan santai menghina orang sakit. Nggak habis pikir, ini pasti kembali ke moral, etika, dan empati yang rendah di antara mereka. Ya, itulah beberapa komentar netizen yang diharapkan. Mungkin harus ada pembalasan juga, ada yang minta dipecat, dipenjarakan atas perbuatannya ya.
hanya satu orang yang benar-benar tulus meminta maaf. Tadi kelihatan kan dari beberapa nakes, tadi kelihatan nggak yang mungkin terlihat terstruktur, tapi mungkin tulusnya kurang. Mungkin nggak tulus juga, nggak tahu ya. Hati orang siapa yang tahu, disitulah. Makanya kalau tidak bisa menahan diri, sebaiknya nggak usah lah ngetik-ngetik gitu. Mending nggak usah dibaca kalau perlu. Toh dia hanya mengeluarkan unek-uneknya, kenal juga enggak gitu kan ya. Dan parahnya lagi ya, di sini tuh Yurizal Trik tuh cuma nulis 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Nggak ada kata-kata yang menyudutkan RS siapa, nggak ada menyebutkan kata-kata tertuju ke nakes siapa ya. Tapi ada lagi kata-kata yang lebih pedas nih untuk si Rizal ini, almarhum Yurizal, maaf, pada saat dia menulis kayak gini, Yuriz orang miskin, harta, miskin ilmu, miskin akal, tapi jangan diistimewain, 8 jam sangat-sangat wajar, apalagi itu RS rujukan nasional, mungkin sekelas RS, dan bla bla bla. Ada kata-kata yang kasar di sini ya. Kenapa harus ngetik kata-kata kasar, atau mungkin di satu sisi, ini si para dokter nakes tuh punya apa ya, sisi mentality harus yang sisi psikologi yang lagi berantakan, mentalnya lagi kacau, mengeluarkan unek-unek diketikan yang kena ke Yurizal gitu, yang mengeluhkan kondisi medisnya mungkin gitu kan ya. Karena memang dokter sama nakes juga manusia, tapi Yurizal ini juga manusia, jadi setidaknya sama manusia jangan saling menyakiti ya. Karena Yurizal ini tuh sampai harus meninggal loh, penanganannya telat. Wah itu sih benar-benar sih. Ada juga yang komen kayak astagfirullah, nggak takut ngetik begini, yang punya udah meninggal, mungkin kamu nggak tahu posisi dia saat itu, sakit apa yang dia rasakan. Tuh kalau yang berempati, dia coba berpositif thinking ya, berhusnuzon gitu kan ya. Janganlah suujon, kan dia ngetiknya juga tidak menyinggung nama seseorang atau RS mana yang dia sudutkan. Terus ada juga yang komen nih, bacot nih pasien, astagfirullahaladzim. Ya ampun, ya. Ada juga yang komen gini, ini perempuan lagi ya, mending banyakin duit halal daripada banyakin bacot, biar bisa bayar dan merasakan asuransi swasta, dan bisa berpendidikan biar akhlak tidak minus. Kenapa lagi nih? Lagi panas begini nggak usah mengundang netizen, deh, tahu itu jadi representasi semua sejawat soalnya. Jadi menurut kalian gimana mengenai kan sekarang media sosial itu dijadikan tempat sharing, curhat, apapun itu, tergantung kita reaktif atau responsif. Kalau kita reaktif ya kayak gini hasilnya, kalau kita responsif ya udah berarti harusnya kita seujun aja sama ketikannya gitu. Toh dia ngetik sendiri, rugi buat dia sendiri, atau dia hanya mengeluarkan hurufnya sendiri. Ya kita kalaupun baca komen-komen di media sosial, kita yang harus bisa mengendalikan diri sendiri, mengendalikan jempol ini untuk tidak mengetik yang tidak semestinya lah gitu. Dan pasien BPJS yang dihujat ini ya, Yurizal itu almarhum meninggal 7 hari setelah curhat di sosmed. Berarti mentalnya kena tuh. 2 hari setelah tanggal ulang tahunnya. Bayangin ya, dari ketikan aja bisa sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ya, hati-hati dengan mental orang lain ya. Nggak semua orang punya mental yang kuat. Gimana guys mengenai berita viral ini? Kalian, ini pelajaran buat kita semua ya. Makasih yang sudah nonton. Bye.